wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ceria TV. Kembali kita ketemu di podcast Kabar Kuantan. Tepuk tangan dulu. Dan karena ini masih suasana bulan Syawal, masih suasana Idul Fitri, kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Lebaran kemarin menjadi lebaran yang penuh makna bagi kita semua ya. Dan malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu tamu kita ini, orang Kuantan juga, orang Benai tepatnya. Brunei. Brunei. Sudah ada Pak Gumpita. Kalau saya biasa manggil Pak Gum. Selamat malam, assalamualaikum Pak Gum. Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kita sudah dimulai dengan suasana Idul Fitri. Fitri. Balik kampung petanda. Alhamdulillah balik. Balik. 2 hari. 2 hari rayo ke kampung. Harus kan jumpa keluarga anak. Dan itu menjadi rutin setiap Lebaran balik. Insya Allah. Cuma potang itu kan mang mertua di Pekanbaru kurang sehat. Ya. Jadi agak apalah kita kan. Kalau di Kuansing itu ada rayo mana enggak? Ada di beberapa daerah, Daerah, di Kuantan Hilir, Basrah, Ya. Pangian, Inuman ya. Tetap ada. Onom, Rayo Onom. Rayo Onom. Onom. Gitu. Kalau di daerah Mudik, Benai ke Kuantan Mudik enggak biasa. Biasa ya. Tapi kalau yang di Kuantan Hilir itu kan yang Rayo Onom tuh yang besar-besaran. Besar-besaran. Setelah puasa Sawal ya. langsung disambut dengan Rayo Onom. Rayo Onom. Dan itu tadi seperti kata Pak Agung, lebih ramai lagi. Betul. Daripada hari raya yang 1 Syawal ya Satu kan? Sawalnya. Tapi kalau yang Rayo Haji Biasa-biasa aja. tapi yang ziarah kubur Rayo Haji kan? Kubur itu bukan hari Idul Fitri. Jadi biasanya kalau di Benai ya. Nah, Benai itu hari Idul Fitri biasa kunjung keluarga, sholat. Hari keduanya itu hari kedua pagi-pagi ziarah kubur. ziarah kubur ya. Beko siang itu ke rumah godang. Ke rumah godang Kumpul di seluruhnya. rumah Godang, ya. Ya kenegrian Benai itu Ya, seluruhnya ya. ngumpul dan itu di Sentajo. Hampir di semua kenegrian yang ada rumah godang, rumah adat. Itu dan di situ sebetulnya momentum luar biasa. Karena di situ kalau di pekuburan adat, Ya. suku Petopang di Petopang, Paliang, Paliang Soni gitu. Ya. Nah, terus barulah di rumah godang tuh ngumpul yang dari rantau datang balik, terus yang dari kampung ngumpul. Karena di situ banyak hal membicarakan tentang pergantian nenek mama, evaluasinya, apa kesepakatan, iuran suku, macam-macam. Arti sebagai orang Kuansing, Pak Gum kan relatif sering juga bolak-balik ke Kuansing ya. Oh banyak, insya Allah banyak. Apa yang bagi seorang Gumpita itu yang menarik dari Kuansing itu apa? Yang akhirnya harus balik. Kalau memang Rayo Idul Fitri mungkin dianggap orang biasa ya, karena murah ya. orang budaya Indonesia lah, Ya. mudik. Tapi di Kuansing tuh mudik itu kemudik bukan itu, Ya. balik kampung. Balik kampung. Ya, tapi sebetulnya kan selain itu yang luar biasa itu kan pacu jalur. Pacu jalur karena memang di situ makanya dulu dikenal tahun baru Tahun baru. memperingati dulu zaman Belanda Ratu Wilhelmina. Benar. Ini kan 17 Agustus. Jadi memang di situ kita seluruh potensi termasuklah masyarakat tuh menabung untuk mempersiapkan pacu jalur. Pacu jalur ya. Dan yang dari rantau pun kami Ambo kan mulai SMA. Ya. SMA lah Pekanbaru. Nah, itu ditinggal di rumah Om Paris Sumeko tadi. Ya. Itu harus balik juga. Tetap harus balik ya, pacu pasti jalur ya? itu apalagi kita yang muda-mudi kan. Ya. Waktu itu balik karena memang di situ berkumpul orang semua. Tapi balik di pacu godang atau pacu
Mulai dari Pacu Urayon lah balik. Biasanya di event nasional ya. Oke. TPN Rosa Teluk Kuantan, kalau kini kan rayon tuh benai, kalau di benai mau misalkan balik yo. Nah, Tapi kalau yang besarnya tuh balik ya kan. wajib balik. Wajib balik ya. Tapi kini kan sudah sangat terbantu dengan informasi teknologi, Ya. streaming. Buka di YouTube serak tuh Maksudnya streaming. itu update. Makanya Ya. di mana pun ambo kan kadang ada tugas di Rokan Hulu di mana kan lah bisa nonton. Ya, betul. Tapi itu menarik. Maka Pak Ben ya, artinya kalau ambo kan selalu sebetulnya budaya bahasa itu kan perkenegrian itu kan logat beda-beda. Beda-beda. Jadi kalau mungkin Pak Ben mungkin tahunya aku orang Tolu saudara. Ya, Tapi kalau kami kan tahu aku orang Kenerian Kopa. ya. Kok Kenegrian Siberakun. Kok Kenegrian Semendola, Kenegrian Sentajo, tahu tuh. Secara dialek, Dialek. langgamnya segala macam itu kan memang beda-beda. Beda. Jadi saya tuh kalau streaming itu yang memperhatikan itu dibawakan pacu jalur tuh pada saat jeda itu kan ada komentar-komentar. Ya. Jadi kalau mau memang ingin memastikan aku orang Kopah, Oke. kau orang Seberakun, kau orang Semandola, kau orang Sentajo, kau orang Pangian. Gitu. Pangian. Bisa dibedakan. Kalau orang lain menganggap kan ditanya kalau misalnya di Pekanbaru awak SMA atau kuliah pasti orang mana orang Tolu. Nonton dulu taunya kan. Tapi sebetulnya dialek-dialeknya beda-beda. Beda-beda. Dan itu menarik. Itu apa ya? Keberagaman tapi menjadi sesuatu yang unik gitu. Jadi Betul. Tapi macam-macam hanya dialek Ya. Tapi sebetulnya kalau orang Tolu ya orang Kuansing itu kan memang kekompakan itu luar biasa. Itulah yang katanya kini motonya itu kan di Basatu Negeri Maju, di Basun Lasa di Pekanbaru, di Kampung Basatu kan gitu kan. ya. Jadi itu terjadi. Makanya memang perkawanan kalau dengan Kuansing itu kan cepat. Ya. Kalau tahu awak misalnya yang beliau dari orang Wak Tolu itu langsung nyambung di perkuliahan, di SMA. Itu keuntungan misal menjadi orang Wak di Tolu. Cepat itu. Walaupun orang Bosora di mana, apalagi ketemu di Jakarta. Bahkan di luar negeri pun Oh, itu langsung. awak lah sampai ke ke Segambut. Sambut Malaysia, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Orang Tolu, orang Kuansing kan. Itu gini Pak Ben, gara-gara streaming ini Pacu Jalur tadi ya, agenda awak kan Pacu Jalur lebih biasa yang mengingatkan memori kita kolektif bersama. Itu kalau awak tengok itu di lah model Piala Dunia. Ya. Jadi kalau di Sigambut tuh orang nonton bareng tuh Pacu Jalur. Betul. Di beberapa daerah orang lah nonton bareng Pacu Jalur itu. Apa Sungai Buloh Cik lah ya. Sungai Buloh. Yang di daerah Perak atau apa? Daerah itu. Nah, itu apa namanya panggilan di kampung itu. Jadi kalau awak misal sambil kerojo pun bisa di handphone untuk menonton Pacu Jalur itu. Karena macam-macam kan. Jadi saya pernah maju pilkada. Wakil kepala daerah. Itu kan memori kita muncul untuk desa, kan kita kunjungan seluruh desa. Ya. Itu dengan jalurnya itu. Bagi Ambo itu. Betul. Jadi ketika jalurnya terkenal, makanya model kalau di Benai dulu kan yang paling tak terkalahkan ini kan Bomber. Bomber ini juara Seberakun, Kecamatan Benai kini Kuantan Tengah. Itu kan tidak pernah terkalahkan. Tapi itu membuat si Berakun itu terkenal. Ya. Misalnya dulu kalau kami masih SD, itu kan yang selain Bomber itu ada namanya Raja Laut, Sungai Soria. Ini termasuk Kuantan Hilir seberang. Ya. Nah, terus adalah kini lah muncul lagi jalur Ombak Nyalo, Pangian. Nah, cuma dulu kan kenegrian itu muncul. Kalau kini lah per desa itu. Bayangin jalur itu bisa sampai 200-an. Iya. Dan itu sampai ke Inhu kan. Dan yang menarik dari Pacu Jalur itu kan bukan cuma pada saat lomba. Ya. Tapi proses-proses menuju lomba itu kan juga panjang kan. Panjang. Mulai dari mulai membuat jalurnya, mencari kayu. Itu ada ritualnya. Sampai ke melayuar jalur. Mengelu jalur. Banyak betul ya. Banyak budaya. Jadi makanya nih kita bicara lepas ya. Jadi kalau event bagi kita budayawan atau kita politisi paling banyak di Kuansing itu. Kalau daerah lain mungkin orang hanya tanding bola, voli, badminton atau sebagainya. Tapi kalau di Tolu itu ya Allah, latih bola orang mencari kayu jalur. Latih bola orang
jalur di mulai Tukang Makurojo. Lama layur jalur. Memang panjang. Banyak tuh. Belum lagi event kecamatan. Ya. Wah. Mulai dari Pacu Godok. Ada lagi di bawah itu Pacu Godok. Antar kenegerian itu berapa desa Pacu Godok namanya. Iya, iya. Jadi makanya kalau di Ambo kan tertarik dengan bahasa di Kuansing itu ada Janon ti tong jalur gak, Pak? Jangan berhenti kita urusin jalur. Jadi itu lucu. Jadi kalau kami yang orang Taluk paham betul maksudnya itu. Ya. Jangan bisa itu betul-betul, bisa juga menyindir. Karena pacu jalur terus kan? Iya. Dan itu kan ada mengkritikan akhirnya kan masalah ekonomi masyarakat. Betul. Karena gini, pacu jalur itu kan tidak diundang. Asal ada orang pacu di Basrah atau pacu di Pangian, orang penuh. Iya. Nggak perlu diundang-undang. Apalagi pas waktu yang pacu godangnya istilahnya kan, Oh, iya, yang Taluk event nasional. Kuantan. Ampun itu. Kalau nggak pergi ke Taluk Kuantan itu rasa-rasanya malu ya, kecuali mungkin orang-orang tua kita yang mungkin nggak sehat. Tapi kalau nggak kuat pergi ke Taluk Kuantan itu masalah sinismenya ke ekonomi itu. Bahwa ndak tolok betul, ndak kata ulun nerong kita. Bahasanya ndak kuat ke Taluk itu bahasanya. Bahkan sambil berseloroh kawan-kawan yang anak-anak Kuansing bilang kan, bagi kami pacu jalur itu macam agama. Jadi saya ceritakan nih kawan saya, Darmadi yang cerita, Dokter Darmadi orang kita. Sambil minum ya? Iya sambil minum. Oke. Kode apa? Awak di kode kopi Kuantan. Ada kopi Kuantan. Nah, di Damai Langgeng. Jadi Darmadi ini kan dosen biologi UNRI, dokter. Jadi rupanya dia menjadi sponsor jalur, kebetulan jalur di Bena juga. Jalur Bena kecil. Jadi akhirnya di event nasional itu lah masuk 3 hari jalur kau. Darmadi nelpon, Gum, dia proyek ada ke Inhu, kita ke Tolok. Karena rupanya orang tuh nonton bareng di FK. Oke. Jadi kena menang siaran langsung ke Taluk. Jadi mau sampaikan Dar, kau baru sekarang tahu ya. Dikejarnya dari Inhu langsung ke Taluk, mengejar dari pagi sampai siang pacu jalur. Kami dari Ketek model kau. Artinya memang betul-betul Mendarah daging. Itu Pak. Ceria TV sponsor jalur dulu ya? Iya. Jalur mana Pak? Ceria TV? Pulau Lancang. Pulau Lancang. Ya, Lancang. Yang sedih itu pas nonton bos Ceria TV itu kan pas kandas. Pas karam. Itu Pak Ben, kalau kita cerita jalur saya sebagai kampung. Karena apalagi jalur kita disebut-sebut, itu yang membuat kita tersanjung, membuat kita kalau jalur kita menang itu kan termasuk reporternya. Oh ya. Karena reporter itu kan memang melukiskan apa. Betul, Dulu betul. orang banyak hanya dengar radio. Jadi saya jumpa dengan Bang Darwis itu. RPD ya? RPD. Jadi Bang Darwis, dulu kan orang-orang tua kita tuh kan dia komplain tuh. Tadi di radio kan imbang tuh. Masih imbang kami kira. Saya penyuka mendengar itu. Jadi rupanya tanya benar. Rupanya kan bahasa Laputui. Okay. Laputui tertinggal jauh. Yeah. Tapi Bang Darwis ini dalam rangka membuat semangat orang, publik itu, dia tetap mengatakan masih imbang kita lihat. Jalur kita ini jalur yang juara tahun kemarin lawannya. Jalur kita ini enggak. Tapi Bang Darwis itu dalam rangka itu, alasannya itu untuk memancing imajinasi pendengar. Dan kini kan orang sudah streaming. Ya. Nggak tahu sama orang. Itu harus mengevaluasi diri juga Bang Darwis. Tapi bayangkan Bang Darwis itu juga dia reporter, dia menguasai jalur, apalagi jalur-jalur juara itu mulai dari kayunya, kapan tahun lahirnya, berapa isinya, pernah juara di mana aja. Misalnya jalur Pak Ben, misalnya jalur Sebrakun Bomber ini pernah juara di event kecamatan di Basrah. Juara 3 di event Pangian. Jadi kita bayangkan saya orang-orang Pangian itu yang punya jalur, mendengar jalurnya itu diceritakan dengan begitu. Nah, minta ampun. Itulah yang memang membuat luar biasanya yang membuat jadi spirit orang berjalur ya, mempunyai jalur itu besar. Jadi kita bayangkan karena event setiap kecamatan hari ini, Perayon, kalah jalur itu. Di Rayon aja dia sudah nomor belakangan lah, hari pertama kalah.
Tapi semangat untuk ke Penerosa Teluk Kuantan itu tetap semangat. Ngomong-ngomong, Pak Gum pernah jadi anak jalur? Nggak Nggak pernah? karena saya kan tamat SMP sudah di Udah di Pekan ya? di Pekanbaru. Oke. Tapi waktu kami SMP itu kalau memang itu sampai Darmadi jadi kawan saya itu kami libur tuh Pak. Nggak ada belajar. Jadi musim jalur tuh orang Taluk tuh nggak ada belajar. Bayang kita SMP naik, orang datang dari Panggian, dari Basra, pakai truk. Kita menonton, kita masih ke sekolah. Tapi yang paling iri Pak, terus terang saya kepada yang atlet jalur itu, sekarang atlet namanya. Itu tukang tari itu Pak, karena dia dijemput. Kan kawan kita nih orang dari Surakun, atau di Simandola, atau Benai, Banjar, itu dijemput. Tukang onjai ya? Tukang tarinya anak Tukang sekolah. tari? Masih muda kan? Dijemput dia ke sekolah, diizinkan oleh pengurus jalurnya untuk dia duluan berangkat. Itu kan iri betul, dia memang betul istimewa. Itu waktu SMP, kita ndak ada nyaman lagi tuh. Mau ke nengok orang dari arah Basra ke arah, kan hilir ke hulu kan? Iya. Begitulah memang itu. Ndak usah kita, guru-guru pun ndak ada mikir sekolah. Semua fokus ke jalur. Ke jalur aja. Bahkan juga orang tua pun ngasih duit ke anak-anaknya untuk pilih nonton jalur. Nonton pacu. Mana baju? Kok duit untuk jajan. Dan itu itu yang tadi mereka menabung, mensiasati itu, karena kan akan berhabis-habisan. Itulah yang memang dulu ya, memorinya begitu. Inilah yang kita ingat. Maka ketika kita di rantau, kita menengok pacu jalur itu, tahu kita sedang berpacu dan bagaimana mereka semangat. Itu gatal ya, mau balik lagi. Nah itu. Jadi kalau memang kita kosong waktu, memang kita upayakan. Tapi sekarang mungkin alhamdulillah dengan ada streaming itu, malah dia langsung menengok. Ya setidaknya kalaupun tak bisa masih bisa nonton di streaming kan. Streaming itu. Tapi memang pulang itu kan lain lagi kan, berjumpa dengan masyarakat. Atmosfernya juga beda. Beda. Ngumpul sama kawan-kawan sambil nonton jalur. Itu luar biasa. Tapi nanti lanjutkan. Ya. Kita rehat dulu. Nanti kita lanjutkan obrolan kita bersama Pak Gumpita. Jangan kemana, tetap di podcast Kabar Kuantan. Kembali lagi kita di podcast Kabar Kuantan dan kita akan lanjutkan obrolan kita bersama Bapak Gumpita. Pak Gum. Siap. Nah, tadi kan Pak Gum sempat menyindir sedikit nih bahwa pernah maju di pilkada di Kabupaten Kuantan Singingi. Iya. Kita tahu lah pada saat itu Pak Gum maju di tengah hegemoni petahana. Itu kan luar biasa tuh, banyak orang yang sempat pesimis lah, ragu apa ia mau melawan petahana, tapi kan akhirnya kalau tidak salah tipis kan selisih itu. Tipis lah ya. Dua pasang. Ya, dua pasang pada saat. Nah, dari pengalaman itu apa yang bisa Pak Agung petik pelajaran dalam hal dunia politik, Pak Agung? Oh ya, memang 2011 itu kami maju ya, dengan Bang Mursini ya. Jadi wakil Bang Mursini. Terus kompetitornya itu petahana. Bang Sukarmis dengan Sekda. Bang Zulkifli waktu itu. Ya pengalaman itu bagi saya luar biasa, menarik. Terasa pengalaman luar biasa bermasyarakat Kuansing. Maka saya juga waktu itu alhamdulillah bisa sampai langsung ke ceruk-ceruk kampung itu. Mendengarkan aspirasi masyarakat, berdialog. Dan saya tonton Pak Ben, saya lihat lagi foto-foto saya waktu pilkada itu. Wajah saya itu kan ya waktu itu masih muda ya, memang sangat bersih menurut saya, bersinar, segar, fresh. Karena waktu itu mungkin keterbatasan kami dengan Bang Mursini itu kan mendadak maju, berpasangan kan mendadak itu. Dari segi sumber daya juga mungkin. Sumber daya juga terbatas. Bang Mursini wakil bupati, dan lawan kita itu Bang Sukarmis petahana bupatinya, Bang Zulkifli itu Sekda. Yang memang pimpinan tertinggi dari PNS ASN ya.
Jadi pengalaman luar biasa itu memang ketika maju itu memang saya pikir di dunia politik kalau orang yang para analis politiknya itu harus by design, Ya. harus betul-betul dipertimbangkan walaupun memang peluang-peluang politik itu tidak bisa dihitung matematika ya. Ya. Tapi tetap memang jika ada misalnya ada keinginan yang bagi saya kita buka kan banyak karena Kuansing itu banyak potensi kader-kader pemimpin. Ya. Mulai dari mahasiswa di Pekanbaru seluruh Indonesia ini rata-rata aktivis itu banyak dari Kuansing dan saya banyak kan berhubungan dengan mereka ikut di kampus, saya juga dengan kawan-kawan kan sering memberikan pengkaderan dan segala macamnya. Jadi sebetulnya mempersiapkan diri. Kalau waktu itu memang mendadak, karena waktu itu kan Bang Mursini itu kan mundur pasangan. Di detik terakhir pencalonan itu hari Minggu, hari Kamis deklarasi Bang Mursini dan pasangan mundur pasangannya, makanya kita ketemu langsung kita sepakat gitu. Dan betul kata Pak Ben tadi tentu melawan kita incumbent dan dia kita anggap kita melawan pemerintah waktu itu. David and Goliath. Oh, iya. Karena memang pemerintah dia punya sumber daya bupati, punya kuasa, sekda punya jejaring sampai ke bawah. Betul. Tapi makanya pengalaman yang luar biasa bagi saya itu adalah memang begitu luar biasanya antusias masyarakat waktu itu. Dan itu Ambo kan pernah menyaksikan pada saat kampanye di Benai ya. Poi sama Bang Fahri waktu itu. Itu memang luar biasa masyarakat yang hadir. Ya. Dan baju itu beraneka ragam warna. Betul. Karena memang yang mendapat informasinya kan memang tidak ada baju kaos. Terbatas, sangat terbatas. Jadi entah baju pokoknya ada hijau ada apa segala macam. Pokoknya ini luar biasa masyarakat berbondong-bondong segala macam. Sampai tahap dari memang awal kami bersama sampai terakhir Pak Ben. Sampai ke MK ada yang membantu bayangan di Jakarta tuh rumah makan yang saksi kami itu yang nanggung makan selama berapa lama aja saat bersidang di MK itu. Ada orang yang berkontribusi karena mungkin kita terbatas. Kalau Bang Mursini kan juga wakil bupati tapi juga terbatas juga secara keuangannya. Maka memang sebetulnya banyak sekali sokongan ya, moral, material yang tak terhitung. Mungkin kalau di total Pak Ben luar biasa juga sebetulnya biaya yang terkumpul itu ya. Tapi bayanganlah orang misalnya dari desa Sibaragun misalnya kan. Itu kan orang-orang yang punya potensi finansial mungkin toke, punya dana, dia yang membantu kan orang-orang berangkat dari desa-desa itu untuk ke Taluk kampanye, ke Benai. Pakai truk atau mobil-mobil yang terbuka itu. Nah itu yang kalau di biaya itu dihitung sewa, dihitung bensinnya. Sudah sekian lah kan? Artinya memang wajah-wajah tulus masyarakat pada saat itu memang luar biasa. Betul, itu yang saya mungkin saya lihat itu mungkin wajah Ambo gitu ya. Rasanya tengok foto 2010 minta alhamdulillah Mang berusia lah waktu itu. Karena memang kita tidak punya apa turun ke masyarakat disambut. Kadang dibantai ayam di orang situ di desa aku makan. Terus kalau ada yang bantai Jawi, ada bantai Kobau. Masyarakat tuh yang bersama-sama. Kalau kampanye kan kalau ke arah hulu mude ya, itu kan di rumah Bang Mursini masa kita makan sama-sama. Kalau ke hilir tuh kami di Benai. Memang masak banyak modal keripik. Ya banyak sumber daya keripik ubi dengan apa namanya gulai ceboda. Itu masyarakat membawa dan itu dimasak. Dan Ambo menyaksikan itu kan dari pinggir-pinggir lapangan tuh kan. Ya. Dengan panggung apa adanya, sound system yang apa ada, yang dari pinggir itu lah payah mendengar, ada speaker itu. Cuma masyarakat tetap antusias itu luar biasa pada saat itu. Jadi saya sampaikan di Surya TV ini Pak Ben, memang pertanyaan begitu. Itu rapat awal untuk kampanye ini. Terus terang ada Bang Mursini, ada beberapa kawan anggota dewan dari P3 kan bertiga dulu. Itu sepakat kita itu memang kita sepakat memang tidak ada anggaran untuk bensin itu kan biasa ada bensin. Jadi kita ingin perubahan, jargon kita perubahan. Jadi waktu itu sepakat. Udah enggak perlu kita pikirkan bensin itu, udah kita kampanye. Jadi akhirnya dari 12 kecamatan, waktu itu 12 kecamatan ya, kita hanya melakukan bupati itu hanya di 4 lokasi. Pertama di Teluk Kuantan, ibu kota.
yang di hilir di Basra, di Singi satu Singi dan satu di Mudik Lubuk Jambi. Jadi kita rencana hanya 4 kecamatan itu Kecamatan. yang kita Awalnya. kita mampu awal rencana itu. Dan itu tidak kita siapkan bensin untuk masyarakat karena memang kita perubahan dan kita tidak mampu. Tapi tahu enggak Pak Ben? Pada kampanye perdana kami itu di Lubuk Jambi, Kuantan Mode, membeludak. Oh langsung pede. Membeludak masyarakat itu. Yang tadi pakai Prapaga, yang mobil-mobil apa. Di situ memang spirit. Akhirnya muncul memang kepercayaan diri kan. Yang tadi memang tidak ada lagi kita pakai memang uang bensin dan segala macam. Masyarakat itu. Sementara pasangan sebelah waktu itu ngundang artis Rhoma Irama dan lain-lain. Ampun kalau kita bayangkan waktu itu, karena memang Bang Sukarmis memang sedang bupati berapa titik tuh? Oh, Rhoma Irama. Kalau kita memang apa adanya kan. Nah, makanya alhamdulillah saya termasuk Bang Pari itu. Karena sepupu saya Bang Pari Simekot, itu dia memang dari awal-awal ngomong mau bantu. Itulah turun itu kan. Turun Pak Ben pernah ikut itu. Jadi memang tapi akhirnya di Pilkada Kuansin 2011 itu memang begitu heroiknya masyarakat itu. Yang paling saya sedihkan itu memang ya mungkin kesalahan terbesar saya kayak diri saya karena masyarakat sudah begitu luar biasa. Yang mungkin tidak ditemui di pilkada manapun menurut saya. Antusiasme, ketulusan dan keikhlasan. Tapi akhirnya Mursini Gumbita tidak bisa memenangkan itu. Jadi saya itu yang bukan karena kita tapi itu sebuah perjuangan yang mendadak kan mendadak kan karena di injury time menjadi pengganti pada saat betul. Dan akhirnya memang walaupun kalah tipis itu kan luar biasa tuh. Dan tadi tuh menarik tuh kata Pak Agung tadi bahwa sebagai mantan aktivis mahasiswa memang harus ready kan dan memang ketertarikan pada dunia politik itu memang dari kuliah atau dari sejak apa tuh? Saya sebetulnya kalau di aktivisnya kan di kampus ya. Sebetulnya dari SD itu saya sebetulnya sudah tertarik ke dunia politik, dunia pergerakan apa. Karena ngapa? Karena bapak ini kan alhamdulillah bapak saya itu kan lurah Benai, terus juga dia kan buya, penceramakan beliau tamatan Tawali Padang Panjang, terus juga beliau ini kan Toke Gota juga. Jadi bapak ini kan Toke Gota itu toke karet. Toke karet. Indo Somang di Benai. Jadi akhirnya kan beliau ini tidak merokok. Dia disiplin lah karena beliau mantan veteran tentara. Jadi dia malah kan hanya membeli buku majalah kan setiap hari Kamis kan dulu masih Teluk Kuantan camat dia lurah nih ke Teluk Kuantan dan sambil menjual gota ke Teluk Kuantan. Pulang itu membawa majalah dulu itu mulai dari Panji Masawaraka, Buya Hamka ya, Harmonis, Amanah, sampai Tempo itu dia Domingo tuh. Jadi saya punya dan buku-bukunya sangat banyak. Dan itu yang diasup. Saya membaca dibanding yang saudara saya yang lain, saya yang suka. Makanya aku tuh buku. Saya SMP sudah kecamatan. Artinya saya sudah tahu tokoh-tokoh politik itu, tokoh-tokoh politik di nasional, anak muda, Yusril. Cak Nur gitu ya, Amir Rais, orang tuh pulang-pulang dari Amerika. Karena kan dulu intelektual muslim rata-rata. Jadi saya sudah tahu model-model berpolitik melek lah. Banyak hafal saya tuh kalau memang suka baca tuh memang insya Allah lah. Kalau dulu tuh di sekolah tuh saya menguasai itu pemulauan umum tuh bisa ya. Udah mulai itu, tapi akhirnya mulai berkembang. Cuma waktu itu belum karena tadi kita cerita tadi masalah kultur. Orang Kuansing ini waktu saya SD itu kan orang berpikir hanya menjadi guru. Menjadi pegawai itu jadi orang. Tokoh guru kita banyak dari Kuansing. Jadi akhirnya pola pikir saya itu adalah pikir dengan wawasan seperti itu, saya belajar giat. Juara selalu ya, SD, SMP juara umum. Terus mengaji. Ngaji saya karena Bapak Buya juga ya? Itu. Jadi kalau saya di SD itu kami kan belajar di masjid tuh. Kawan-kawan saya itu saya SD, kawan-kawan saya itu SMP SMA. Satu lingkaran itu. Kalau kawan saya itu masih alif bata istilahnya. Saya udah Al-Quran karena kan kami dapat bapak ngajak guru ngaji ke rumah. Itu almarhumah Muklis tuh yang guru ngaji kita. Jadi akhirnya kan dengan begitu saya udah fokus, saya juara, belajar serius. Terus agama tadi. Jadi kalau SMP itu saya baca doa, gitu, mengaji Al-Quran.
Nggak ada mikir yang lain. Ditawarkan saya karena saya juara umum kan ditawarin jadi ketua OSIS tuh SMP itu sama guru-guru. Saya nggak mau tuh. Karena bagi saya itu mengganggu. Karena waktu itu obsesi saya adalah saya pintar, akademis bagus, terus ngaji bagus, agama bagus. Saya kan jadi guru yang hebat. Itu aja. Sampai akhirnya saya Mentok di guru ya. di SMA Pekanbaru, saya kos di rumah Bang Pari tinggal. Oke. Nggak bisa ya namanya Bang Pari dosen di Lancang Kuning pelawak. Orang ramai, Randai Benai anak muda Benai waktu itu, Randai ngumpul modern. terus. Di situ semua latihan terus. Nggak bisa belajar di rumah Bang Pari itu kan kami bertiga di luar dengan adik-beradiknya tinggal, dia tinggal di kamar. Mana bisa belajar? Orang kunjungan ramai. Jadi akhirnya Pak Ben, saya di SMA Pekanbaru hanya ranking 4. Oke. Di situ saya sempat dot itu. Biasanya juara umum, juara 1, juara umum. Tiba-tiba ranking 4. Ranking 4 Cuma kan? ranking 4. Ranking 4. Makanya kita Allah ini kan merosot gitu. Jadi akhirnya ada mulai pilihan-pilihannya, maka di kampus agak lebih bebas ya. Kampus di Unri, saya mulai aktif di HMI waktu itu, Informasi HMI, Islam ya, ya. Memang yang saya baca tadi Yusril, Ya, Cak Nur, itu kan orang-orang pentolan HMI HMI, semua. Akbar Tanjung. Di situ saya melepaskan apa semua aktivitas itu. Disitulah muncul di Himpunan Mahasiswa Jurusan, Ketua Senat Fakultas, Ketua Senat Unri, Presiden Unri. Di situ tampil. Dan 98 akhirnya Oh dan bergerak lah ya bersama momentum 98 kami dengan kawan kan menguntungkan juga. Itu puncak reformasi. Reformasi. Dan saya waktu itu menjabat ketua. masuk Bapak yang satu tuh kan? Oh ya, Pak Pak Mundung. Dan saya tinggal di rumah Bang Pari itu. Iya. Wah habis di Bang Pari ditelepon juga sama orang-orang. Kejar-kejar juga. Karena dulu kan ancaman luar biasa. Iya. Orang tua saya didatangi di Benai. Karena kan camat mendatangi. Ini anak bapak ini sudah di di blacklist. Harus dihentikan lah pergerakannya itu. Karena mau menjatuhkan Presiden Soeharto. Gitu kan. Tapi bapak ini kan punya sikap, pernah buya, ulama, yaitu kan anak saya itu udah besar, udah punya pekerjaan sendiri. Tapi tahu enggak cerita yang memang agak saya sedih, tapi mungkin bangga Pak. Ini yang cerita kita, Pak Ben kan dekat dengan Bang Pari nih. Ya. Saya kan di rumah Bang Pari. Di suasana kan belum tahu bahwa Orde Baru itu akan runtuh belum. Ya. Ancaman-ancaman terhadap mahasiswa itu minta ampun, diculik dan segala macam ya. Tapi waktu itu Mak Yohanis Pak Bang Pari ini kan mamak sandung saya. Ya. Dia Pekanbaru. Saya kan dia orang Kuansing ini kan kalau untuk mamak itu kita lain. Artinya kita bisa mengadu sama Ya, mama. betul. Kan gitu ya. Mama itu ada persoalan kita. Jadi saya mah agak sedikit memang sudah mulai agak terpuruk juga karena ancaman bahwa ini tidak jadi reformasi ini kita jadi apa? Ya. Bisa jadi macam-macam lah, kegundahan juga, ketidakpastian. Tahu enggak Mak Yanis kan mantan kepala sekolah, dia datang dengan situasi saya agak ingin ya semacam dengan mimik mengadu lah. Ya, curhat lah ya. Tapi enggak ngomong gitu Ya. kan. Tahu enggak dia ngomong ke saya, dia datang ke Pekanbaru tuh memang ya mungkin silaturahmi Bang Pari anak-anaknya, tapi dia mau ngomong itu rupanya. Tahu enggak deh, dengan situasi kemulut seperti itu dia ngomong, kami bangga masuk penjara gara-gara itu, kami bangga. Itu yang Mak Yanis tuh, Bapak Ampari, Bapak Marwan. Iya. Kami kalau gara-gara ikogang masuk penjara, kami bangga. Saya kan pikir berharap kan misalnya kita berpikir bahwa mama kita nih, paman kita nih akan ngomong, Dan dia mantan guru kan? Mantan guru. Jadi PMS. akan menyampaikan misalnya, Gom, hati-hati. Oh lala tuh. Hati-hati dalam pergerakan, Nang bisa Iya. bagus, bisa baik. Harapan kita akan pernyataan seperti itu. Tapi enggak banyak yang ngomong, dia ngomongnya kami masuk penjara gara-gara perjuangan masyarakat, perjuangan mahasiswa, perjuangan rakyat kok. Kami bangga. Tapi ringkas saja. Kami masuk penjara gara-gara itu kok. Kami bangga. Karena Mak Yanis itu tokoh kepala sekolah yang sangat dikenal. Ya. Keras. Kayak guru killer lah. Killer memang. Tapi anak didiknya tanya di BNI itu semua. betul yang sekarang udah PSN memang jadi semua. Dan dia tanya ke Bang Marwan, kalau ada kesalahan anak-anak dia atau ibu saya, mondek saya, kan murid-murid dia. Itu kalau salah Bang Marwan di sekolah atau orang lain dipukulnya pakai penggaris atau ditamparnya itu cuma 1 kali. Tapi kalau anak yang salah 2 kali pukul. 1 sebagai dia murid, Satu sebagai anak. suatu sebagai anak.
karena membuat malu kan. Itu mungkin ya termasuk ya bagi saya akhirnya membanggakan sikap mama saya itu. Sikap bapak saya juga di kampung yang akhirnya datang camat waktu itu, anak bapak saya kan mantan wali negeri, mantan lurah. Anak bapak itu sudah masuk daftar hitam, list hitam, tidak bisa besok menjadi pegawai suruh, kan itu di kampung tuh kan. Bapak menjawab, anak ambo itu lah dewasa, dia lah punya pemikiran sendiri. Kami bukan urusan kami lah untuk. Ya. Tapi ini sebuah resiko perjuangan. Risiko berjuang itu. Betul. Artinya mereka punya wawasan itu. Bapak itu bukan apa mantan tentara di waktu perjuangan 45 kan. PNS juga. Tapi waktu itu dia sadar bahwa mungkin inilah momentum mungkin perubahan masyarakat ini. Ambo 98 itu kan di Jakarta. Jakarta ya? Lagi kuliah di Jakarta kan? Iya, masih kuliah. Jadi Ambo kan memang aktif di teater kampus. Oke. Nah, iya. kami kan kalau yang namanya demo-demo itu selalu di awal untuk memancing masa dulu. menghadirkan masa. Menghadirkan masa. Iya, iya. Dan Ambo baca puisi di depan PHH pasukan udara dengan senjata laras Sama Pak panjang. Mundung nih. Alah. Ini kan selain demonstrannya tapi dia juga jago puisi. Jaga puisi kan, sastrawan lah kan. Sastrawan ya masuk. Jadi itu Pak Mundung. Iya. Pasukan PHH depan awak ini. Iya. Mati nih. Selain baca puisi mati nih. Dan kalau masih ada rekaman itu TV Belanda yang pada saat itu merekam Ya, kejadian ya. itu di depan kampus. Ya, jadi inilah, jadi kenangan lah, gitu kan. Betul. Saya Pak, kebetulan UNRI itu kan mulai dari dosen, pegawai-pegawai itu kan banyak orang Tolu. Basura, minuman, pengian, segala macam itu. Itu kan mereka bangga juga. Ketua senat mahasiswanya, kini presiden mahasiswa, orang awak. Nah, awak kurui dulu Pak, kurui. Tapi kilo pakai kacamata kan, awak kan kurui. Tapi kan itu masalah sikap kan, bukan masalah berani, itu kan bukan masalah badan besar kan, tapi sikap kita. Dan itu karena memang ada idealisme dan itu bersama kawan-kawan seperjuangan. Kalau tidak ada kawan-kawan kan tidak berani juga, ini sama-sama. Kita pada zaman itu malah semakin datang PHH itu, aparat itu semakin semangat kan. Tapi Ambo bukan sombong. Ya. Pada saat itu Ambo enggak takut sama PHH. Itu waktu itu. Yang Ambo takut apa? Pasukan yang enggak nampak. Ah, Itu bayo loh. Jadi mengakalinya pakai baju hitam-hitam, Ya, topi hitam, kacamata hitam, baca puisi. Selesai baca puisi, masa ramai, lari ganti kostum. Ikut dengan masa daripada demonstran. kali culik. Makanya itu kenapa? Berarti tahu kan bahwa iklim waktu itu tuh 97 beda dengan sekarang. Banyak kawan-kawan diculik. 97 98 tuh rawan sekali. Betul, karena maka kami berjejaring juga kan, membangun komunikasi kawan-kawan Jakarta, kawan-kawan Sumatera. Ini yang terbangun. Belum lagi kita di Riau ini seluruh perguruan tinggi itu nyambung. Ya. Saya sebagai bukan hanya ketua senat UNRI tapi juga kan waktu itu ada paguyuban forum komunikasi SMPT Riau senat masuk. Saya sekjen waktu itu. Sekjen. Jadi memang ngumpul terus. Energi kita luar biasa waktu itu. Nggak ada Bapak. Badan saya ini memang minta ampun kan, nggak makan kan ngurus. Ya susah kita ketua senat mahasiswa itu kan makan ngajak kawan-kawan semua kan. Jadi rapat menggalang ke sini, galang ke kampus ini fakultas itu zaman 98 kita lakukan. Jadi kalau misalnya akhirnya kita balik kepada pilkada Kuansing mendadak itu, jadi bagi kami tidak ada masalah. Udah siap tempur. Siap ya. tempur. Jadi ya mungkin saya tahu tuh, tapi memang kita percaya pada Tuhan, memang ada tercatat kita pada. Tapi kalau makin lama waktu itu semakin ya mungkin finansial kita tidak punya. Tapi kalau untuk gerakan kita energi kuat. Karena tanpa biaya kita turun aja. Betul. Terjun payung aja. Saya Pak sering di pilkada nih memang waktu itu tidak punya sama sekali. Turun itu memang cuma masyarakat itu pernah kejadian di Basra itu. Kebakaran. Pasar Basra itu kebakaran. Orang sedang masa kampanye. Ditelepon sama tim bahwa kan mendadakkan itu kita sebagai kandidat turun. Saya turun dan kebetulan memang nggak pegang duit. Bang Julkipli dia turun tuh wakil bupati Pasang Pamur sini, terus Bang Muslim nih, ketua Nasdem sekarang kan ketua DPRD waktu itu. Bukan, anggota DPRD. Ketua tim pasangan Bang Sukarmi turun dan mereka kan punya duit kan untuk membantu. Tapi kelompok kita kan banyak di situ, tim-tim kita di situ. Orang bilang, kita tidak usah mikirkan duit. Pokoknya kita empati, jumpa dengan masyarakat, itu yang penting bagi mereka bahwa Pasang Pamur sini kita turun. Ya, itu aja sebetulnya.
salaman, dan itu yang kita lakukan. Jumpa dengan masyarakat, minta ampun waktu kita Pak, memang kita nih dulu metode selain kampanye terbuka tadi, kita ada lagi kampanye ideologis, dan itu kita ambil. Turun di, misalnya kita kampanye di Cerenti, berarti kita di beberapa desa malam ini. Kalau Bang Soekarno waktu itu kan trennya belum seperti itu kan, dia hanya kampanye terbuka, datang rumah. Tapi kita yang kampanye dialogis ini kan langsung kan. Hari ini kita nampak kelihatan sama masyarakat kita di panggung, langsung malam tuh jumpa lagi kita di 34, oh itu luar biasa. Karena ada interaksi langsung dengan masyarakat. Militan mereka, militan, luar biasa. Itu yang saya sampaikan tadi, luar biasa antusiasme masyarakat, tapi akhirnya kami ya yang gagal menghantarkan kemenangan itu gitu. Belum rezeki deh. Tapi yang artinya kita sedih nengok masyarakat yang begitu berharap. Tapi sebetulnya kan memang Tuhan ada di ini kan, sudah ada tertulis. Tapi insya Allah waktu kita terbatas, walaupun finansial, ekonomi kita terbatas, tapi kita ladeni pertarung itu sampai ke MK. Dan itu memang kawan-kawan jaringan aktivis, pengacara kita yang termasuk kawan-kawan di Taluk, termasuk yang di Pekanbaru, termasuk kawan-kawan di Jakarta itu kan jaringan aktivis semua, memang gratis Pak. Saya kawan-kawan Jakarta yang sekarang itu siapa namanya anak UI itu yang Nasdem kan anggota DPRD, ketua dewan, ketua bidang hukum Nasdem, siapa? Itu kan malah kita tanda tangan, saya tanda tangan aja. Butuh tantangan supaya mereka kontrak mereka ada yang ngurus. Sedangkan kalau kita meladeni pengacara ini berapa kita harus bayar? Itulah. Tapi kalau disuruh mau maju lagi masih minat? Nanti dijawab. Kita rehat dulu ya. Yang kemana-mana tetap di podcast Kabar Kuantan. Kita kembali lagi di podcast Kabar Kuantan dan kita lanjutkan obrolan kita dengan Pak Gumpita. Tadi udah ditanya nih. Kalau ada kesempatan lagi untuk maju, masih minat? Jadi dia iya atau tidaknya nanti saja. Oke. Nanti kita simpulkan. Betul, karena memang ini kan sebetulnya ini kan panggilan kadang. Panggilan ya sama lah dengan maju di Bang Mursyidin itu kan di luar dugaan kita kan. Berpasangan ya mungkin ada ya apa rezeki dan segala macam juga, tapi tentu kita harus pertimbangkan gitu ya. Kita harus didesain tadi, kita rencanakan. Sebetulnya kita kan menjadi anggota DPR, menjadi bupati, bagi para aktivis itu sebetulnya ketika jadinya para aktivis kan tampil mantap-mantap jelas di media atau tampil bisa menjawab persoalan itu ya. Tapi kalau kan susahnya hari ini kan menjadinya itu. Menjadi anggota DPR-nya, menjadi bupatinya, kan banyak hal yang harus diperhitungkan. Termasuk yang mungkin paling berat. Kalau gerakan kita tidak ada masalah lah ya. Yang susah itu barangkali mungkin di finansialnya. Itu aja sebetulnya. Itu mutlak. Hari ini karena memang di pemilihan langsung tuh begitu konsekuensinya. Dan ya kami lah waktu itu kan memang termasuk kita di Reformasi 98 menginginkan pemilihan seperti ini, tapi akhirnya kan rupanya berubah. Orang-orang yang memang pemodal, yang dulu mungkin tidak ada kemampuan tampil di publiknya, maka saya sampaikan di politiknya dulu kan berapa orang dulu hanya bendara-bendara aja, yang ketua-ketua ini kan orang yang tampil mampu pidato gitu-gitu ya. Nah, sekarang orang bendara itu kan yang punya duit biasanya anak-anak orang kaya, mereka yang menjadi ketua. Kenapa? Biaya tadi. Itu problem hari ini. Kalau misalnya ingin menjadi kepala daerah, bupati atau gubernur, pasti bagi aktivis itu ingin ya. Karena kita memang dilatih dari berorganisasi, baik di sekolah ataupun di perkuliahan. Selain kita kuliah juga kita mengelola itu. Dan insya Allah kita mampu mengelola orang-orang di kampus. Bukan mudah loh, mengelola orang-orang cerdas ya di kampus. Tapi mungkin ada khusus lagi mengelola masyarakat ini beda. Karena dulu kita dipilih oleh kawan-kawan mahasiswa satu angkatan kita ya. Ada kebanggaan tersendiri berarti orang-orang yang tahu tentang kita. Tapi kalau
di pilkada di DPR ini kan memang seluruh orang sama hak pilihnya. Dan mereka tentu tidak punya informasi yang sama terhadap kita. Ini problem kita. Karena untuk menjangkau itu kan hari. Kalau dulu dengan Bang Mursini itu dengan pilkada itu memang tidak terlalu membutuhkan modal seperti itu. Hari ini kan semua orang pakai itu gitu loh. Jadi ini yang saya pikir persoalannya. Tapi sebetulnya kita tetap optimis karena ada perubahan-perubahan di demokrasi kita ya. Demokrasi kita, kesadaran masyarakat kita bahwa katakanlah mungkin mereka butuh uang, tapi kita berharap mereka tetap memilih figur yang terbaik untuk ya membangun daerah kita, membangun provinsi kita, membangun bangsa kita. Tapi tadi soal kesadaran masyarakat, pilkada yang baru 2024 kemarin itu memang sepertinya sudah terjadi pendewasaan di masyarakat ya dalam hal ini. Artinya luka politik itu sudah tidak sedalam dulu lagi. Kalau dulu kan masing-masing masa pendukung tuh begitu ini kalah calonnya lama itu melupakan kejadian itu. Hari ini kan sudah mulai sudah tidak setajam dulu lah ya. Karena ya pendewasaan udah berulang kali. Orang pilkada ada sering, jadi ada yang bisa menerima, terus juga mungkin masyarakat juga kan, wah ini pilkada bisa juga ada yang apatis. Karena dulu ada kawan cerita, orang Seronti kawan kan dulu, tetangga wangan sampai bacokak ndak bertegurnya gara-gara yang Cie milih Pak Mursini, Cie milih Pak Sukarmis. Tapi hari ini sebenarnya sudah lebih matang lah. Ya. Kalau dulu tuh terasa, karena hanya dua kubu ya. Terasa betul bahwa ya kalau di Taluk tuh dulu kan sampai kedai kopi beda-beda tuh kan. Ini kelompok itu. Tentu sebagai kami kandidat saat itu juga kan tidak menginginkan seperti itu sebetulnya. Tapi itulah kondisi masyarakat kita kan. Terlalu mereka ya masuk hati sebetulnya karena ada harapan besar. Nah, jadi kalau kata anak muda baper ya. Maka bagi saya yang tadi pertanyaan awal Pak Ben tadi, saya pahami juga kita kandidat pun jangan sampai baper betul kan. Ya makanya saya sering sekarang saya punya media sosial Ebifro ya. Itu juga dalam rangka menyapa-nyapa masyarakat, kawan-kawan segala macam. Saya juga memang sekarang berusaha untuk santai, rileks, karena juga tidak harus punya target tuh Pak. Harus menjadi bupati, harus jadi gubernur. Karena rupanya kita sadar, punya kesadaran saya itu saya simpulkan bahwa rupanya Tuhan ini tidak bisa kita paksa Pak. Oh iya. Tuhan kita tidak paksa bahwa barangkali mungkin Pak Ben dulu dikenal oleh orang menjadi dulu ketua ini, misalnya dipercaya masyarakat. Tapi di pilkada mungkin beda gitu ya. Jadi akhirnya bagi saya tidak akan punya target muluk-muluk. Karena banyak juga orang yang santai, tapi memang ikhtiar harus ada, tapi memang karirnya melejit aja terus. Jadi mungkin ada hikmahnya itu aja. Kalau kita maju jadi bupati, jadi wakil bupati atau gubernur, kita tahu kita apa risiko setelah itu kan, besar juga kan. Ya barangkali mungkin bisa menurut Allah Subhanahu wa taala kita belum siap. Itu aja kita bawa hikmahnya. Tapi minat dalam dunia politik itu mungkin faktor keluarga pasti juga ya. Artinya kalau sepengetahuan Ambo lah kan, Bang Marwan misalnya kan ipar di politik ya. Kemudian siapa anak Mak Abu yang di ini kan tokoh ini juga aktivis mahasiswa di Bandung, mahasiswa Jul Karnain ya, 8 di Bandung ya. Ketua Senat juga di Bandung. Berkawan baik dengan almarhum Faisal Basri. Iya, yang aktivis di Jakarta. Iya. Ijul. Artinya memang mungkin ada juga ya faktor genetika. Genetika ada, tapi memang sebetulnya orang Kuansing ini memang orang yang memang aktif. Ya. Jadi figur-figurnya potensinya, makanya banyak aktivis mahasiswa tuh dari Kuansing. Karena mereka, saya bayangkan, merantau orang Kuansing itu ke Inhil, makanya kawan-kawan cerita itu. Karena rata-rata mereka menjadi guru. Tapi mungkin menjadi kepala desa tidak ya, karena mungkin orang lokal ya. Tapi menjadi ketua dulu LKMD, menjadi BPD sekarang atau menjadi ketua masjid,
ketua kelompok-kelompok sosial tuh orang Kuansing sangat aktif. Jadi untuk sosial itu Mas Kuansing sangat aktif karena memang kalau di kampung itu kan aktif kita ke masjid, acara-acara remaja masjid, Ya. lomba-lomba itu kan banyak. Eventnya banyak, lomba-lomba agama MTQ itu besar-besaran selalu di Ramadan. Pacu jalur. Bayangkan event-event sampai bukan hanya di kecamatan Sekarang itu yang paling rendah. Ada pacu godok kita bilang tadi. Dan itu kan membuat event kegiatan yang membuat orang mampu mengelola kan, menjadi panitia, menjadi pengurus. Itu kan pemimpin. Dalam hal seni budaya juga luar Ya, biasa. mereka dilatih untuk itu. Inilah sebetulnya maka bukan hanya gen mungkin keturunan kita keluarga, tapi memang kawan-kawan Kuansing itu dinamis. Dan itu mungkin saya baca-baca juga kan di grup-grup WA Kuansing seluruh Indonesia itu. Para dokter yang ada di IPB, di mana saya lihat tuh di Semarang, di Jogja. Karena budaya Kuansing ini karena pacu jalur tuh sangat kompetitif. Sangat berpacu lah. Ya, Jadi orang di Kuansing itu Pak Ben walau dia harus nomor 1. Nah ini mungkin Pak Ben kan harus paham. Jadi bisa jadi kita menonjol hari ini, tapi bagi yang lain dia ingin juga mengalahkan kita gitu. Betul. Jadi itunya tinggi. semangat kompetisi Jadi tinggi ketika ya. misalnya ada Bang Pari pelawak, yang lain ingin lebih besar lagi Bang Pari. Nah, di politik begitu juga, dan itu saya sadari bahwa karena kan setiap jalur itu kan sekarang kemarin pacu jalur 200-an desa, 200-an jalur masuk Inwo ya. Dan mereka semangat berpacunya ingin memenang. Selalu targetnya nomor 1. Walaupun makanya saya bilang itu situasinya jalur dia tuh kalah di rayon di kampung dia Kecamatan Menai, misalnya jalur ini desa I. Tapi karena yang kecamatan terdekat Pangian, Kuantan Tengah mereka ikut tuh. Dan tetap hari pertama kalah langsung dan kalah pun putui jauh tertinggal. Tapi tahu enggak di event nasional Nasrosa tetap berangkat dan itu dengan optimis. Mereka optimis menang juga. Cerita-cerita mereka di kedai kopinya di kampung dia itu, mereka optimis bisa akan melaju ini. Artinya memang spiritnya luar biasa orang-orang. Luar biasa untuk maju. Spirit Kompetisi. Itu spirit menjadi juara. Makanya kadang saya kan diskusi dengan tokoh-tokoh Kuansing itu sebetulnya membuat orang ingin tampil. Makanya kalau lihat saya di grup-grup WA ya, minta ampun tuh ciri khas mereka menonjol. Memang mereka yang paling pintar, mereka yang paling hebat, apalagi alhamdulillah mereka sudah punya posisi misal di Jawa, di mana. Tapi saya pikir itu positif ya, mereka untuk selalu ingin yang terbaik. Makanya sebetulnya kan potensi ini, SDM seperti ini harus kita kelola kan. Sebetulnya walaupun itu naluriah mereka ada, tapi sebetulnya pemerintah daerah, kabupaten, terus juga gubernur provinsi harus mempersiapkan orang-orang yang ingin berpacu ini kan, memfasilitasi supaya mereka menjadi unggul. Jadi orang Kuansing itu bisa menurut saya bukan hanya unggul di Provinsi Riau, bisa di nasional loh. Bisa. Karena mereka mau semangat berpacunya itu. Dari segi olahraga, misalnya sepak bola berapa banyak pemain SPS dulu yang jadi pemain nasional juga dari kan? Kuansing, berapa orang tuh yang dari pemain di Si Amrizal misalnya kan, betul kan? di Sriwijaya, di mana. Jadi spirit mereka ada. Dan artinya terbangun di desa itu kalau dia atlet bola dia ingin menjadi yang terbaik kan. Kalau dia pemacu jalur dia ingin yang terbaik di kampungnya itu. Tim SEA Games ya, kalau salah tim Asian Games itu kan Asian Games, dayung banyak dari Kuansing kan? Betul. Nah, itu kan banyak kan meredup misalnya prestasi itu kan kadang memang jadi disitulah tata kelola organisasi atau pemerintahan yang harus peka itu. Karena Kuansing kan agraris ya, punya potensi kebun apa semacam, tapi sebetulnya dia punya potensi lagi SDM. Jadi memfasilitasi orang-orang yang mau berpacu itu harus. Jadi pemerintah daerah harus paham itu. Dibandingkan komparasi dengan daerah lain, ya mungkin SDM sama-sama aja ya dengan kabupaten lain. Tapi dalam untuk berpacu itu ingin selalu nomor 1. Ya. Pak Ben tahu nggak kalau saya analogikan, kami kan selain pacu jalur betul-betul, itu kami waktu SD itu Pak, kan mandi di Sungai Kuantan. Itu kan ada pacu jalur ono Pak. Itu dihilirkan di sungai. Ya. Atau kalau kita misalnya di
di Lobuh, di jalan itu kita Pajo Jalur Roma tuh, dan itu selalu kita ingin juara tuh Pak. Yang kita sebut jalur saya misalkan waktu itu yang juara Bomber, angkatan saya itu Bomber itu Sungai Soria, jalur Sungai Soria, Raja Laut ya, terus Ombak Nyalo Panggian itu kan waktu SD saya itu yang selalu kita mengatakan dan Ombak Nyalo, dan dengan Raja Laut. Dengan main di Lobuh tadi ya. Berarti kita ingin yang juara, pokoknya juara 1, 2, 3, itu aja kita. Paling cepat kita menyatakan kita Bomber. Ya. Dan Bomber dibanding kawan-kawan kita itu. Karena kita ingin memang terobsesi menjadi juara itu. Dan itu positif sebetulnya. Dan harus dijaga memang. Betul. Daya juang menjadi juara itu memang harus Mental juara itu, ya. Itu harus dipupuk. Makanya kalau saya sekarang polanya kan termasuk memotivasi anak muda itu, akhirnya kan orang punya kemampuan menjadi olahragawan, Ya. punya kemampuan menjadi akademisi yang juara-juara tadi, Ya. kita fasilitasi menjadi ilmuwan kita, punya kemampuan di bidang agama, orang pandai ngaji, nampak kan dia unggul di situ. Itu yang sebetulnya harus kita support. Berarti kalau dia bisa jadi ngaji itu, kalau bisa MTQ internasional. Karena bagus sekarang kan orang-orang tapis tuh menjadi imam tuh bukan tak kecil gajinya sekarang menjadi imam itu. Imam-imam Masjid Agung itu berapa tuh dibayar orang sekarang? Ya. Dan mereka menjadi penceramah itu kalau di Pekanbaru luar biasa hari ini kan. Itu di bidang agama. Yang akademisi mana perguruan tinggi yang terbaik? Yang harus kita dorong anak-anak. Yang kadang mungkin tadi mental ada juara tapi mungkin terbatas oleh kemampuan finansial, ekonomi kurang beruntung. Disitulah sebetulnya hadir pemerintah kita hadir untuk itu. Memfasilitasi itu. Betul. Orang yang mungkin terbatas secara ekonomi harus kita support. Nah sayang kalau misalnya potensi tadi bibit-bibit unggul yang di bidangnya masing-masing tadi tidak terkelola dengan baik, tidak difasilitasi oleh pemerintah, ya akhirnya tidak muncul, dia hanya muncul. Tenggelam kan. Makanya saya bilang tadi kalau saya nonton Pajo Jalur tuh saya suka menonton komentar itu. Pertama saya ingin ini orang kampung ini orang Kopa, orang Panggian mah, orang apa. Tapi saya memang belajar Pak. Dari komentar itu saya juga menunjukkan intelektual Pak. Jadi kadang saya memang ada bahasa-bahasa yang saya paham dia mungkin hanya anak SMA di kampung dari komentar itu. Ada yang mungkin bicara carut itu gaya bahasa. Tapi ada bahasa-bahasa yang menarik. Ini anak ini pintar sebetulnya. Saya baca tuh. Saya makanya bukan hanya ingin tahu kampungnya tapi ada yang tidak terpikirkan sama saya. Bagus dia pola pikir. Ternyata sama. Mereka cepat. Suka baca komentar. Saya suka baca komentar Pak. Karena kan ada bahasa-bahasa, misalnya kan dulu apa nih kan avatar gitu. Jadi mereka orang Kuansing cepat sekali menduplikasi membawa ke tingkat lokal. Makanya dulu jalurnya sempat kemarin tuh muncul Singa Kuantan. Ada Singa Ngarai dari kan muncul jalur baru. Itu muncullah komentarnya era para singa. Kan itu kan di dunia apa tuh yang singa-singa tuh muncul kan. Mereka cepat ini era para singa, Singa Ngarai, Singa Kuantan, ada apa lagi itu. Yang muncul jalur-jalur laju. Jadi cepat orang tuh membawa itu pikir mereka di tingkat lokal, mereka hidup di Kuantan, tapi akhirnya kan tingkat global, isu global, anak-anak muda tuh mereka ambil. Ini yang menarik bagi saya bahwa sebetulnya diksi dalam bahasa lokal mereka, pilihan katanya bagus-bagus mereka. Nampak juga saya senang kok dalam cerita-cerita Randai kawan-kawan Pak Ben itu kan, Bang Suparmi apa gitu kan. Kan dari dialog-dialog mereka itu kan kita yang orang Kuansing kan tahu maksud mereka, menyindir pemerintah, memberikan masukan, mengkritik. Saya melihat bahwa pilihan kata mereka tuh bagus. Karena kita menyimak apa dialog mereka itu. Menurut saya senang betul. Dialog Randai-Randai itu walaupun bagi orang mungkin hiburan saja. Kalau saya pahami maknanya itu. Bahwa walaupun sederhana ya, artinya persoalan yang diangkat di Randai itu kan selalu kalau di kampung paling persoalan menaki kota, persoalan tidak ada boreh di rumah, segala macam. Tapi sindiran-sindiran masuk di situ juga. Perkembangan teknologi mereka sampaikan di situ dan pilihan kata-katanya karena kitanya orang tahu. Dan saya pikir ini orang hebat mengambil dan itu mereka
apa mereka tuh alamiah aja tuh kan. Kan enggak disetting-setting. Jadi misalnya kan enggak dilatih betul, misalnya si Anu tuh jadi menjadi pemeran ini. Ya. Dia dengan kemampuan individual dia, gerakan tanpa bola lah bahasanya, jadi bahasa ini bolanya, dia yang mengekspresikannya. Nah, itu kan bagi kita tingkat kelucuannya tinggi. Karena kok bisa dia ini masuk di dalam cerita Randa itu. Itu saya pribadi saya hargai itu. Saya suka menyimak-nyimak bahasa itu. Makanya kawan saya yang mengenai politik Saiman Papahan kan, saya kan suka juga peribahasa kampung-kampung. Saiman ini kan nggak ngerti apa bang peribahasa kalau di kampung. Misalnya kan orang kan kalau di alun tekile air di sungai di tahu jantan mentino. Okay. Itu kan bahasa-bahasa itu kan hidup di tengah kita. Kalau kita bukan baru enggak muncul lagi bahasa itu. Tapi kalau kita tinggal di kampung, itu bahasa-bahasa peribahasa, bahasa tua-tua, majas-majas itu muncul. Mengkiaskan kepada kita, oh begini. Ya. Justru itu bahasa yang tinggi lah. Tinggi sebetulnya, memang dipelihara. Jadi ini salut kita kan, mereka ini belajar dari mana? Iya kan? Mereka kan enggak ada tertulisnya. Saya pernah tuh suku Patopang tuh yang dulu lama meninggal beliau tuh. Kan memprintkan tuh bahasa-bahasa itu. Dan saya lihat mungkin mereka kan enggak suka baca, tapi mereka ini nenek mama sekarang tuh belajar dari lisan itu. Dan itu turun. Dari lisan yang kemudian menjadi ingatan kolektif. Betul. Kan di kampung tuh kan mau acara makan-makan, mandoa, pesta itu kan ada somba nasi tuh. Ya. Pantun-pantun gitu-gitu. Itu kan syarat makna juga. Dan itu kan enggak mudah juga. Berarti nenek mama tuh mungkin saya enggak tahu prosedurnya. Apakah mereka menghafal, tapi nampaknya mereka ikut-ikut. Magang lah istilah dengan mama nih, pendamping. Tapi di situ dia bisa berkembang. Artinya kan secara intelektual dia bagus gitu. Ya, dan itu memang ciri khas masyarakat kita, masyarakat Melayu ya, secara ini budaya tutur tradisi lisan itu memang turun temurun. Gitu. Kita salut kita tidak ada catatan, tapi dituturkan dan itu menjadi ingatan kolektif. Betul. Bagi orang-orang yang tertarik, ya akhirnya dia belajar konsen di situ. Dengan orang yang paham, ya. Mengkaji-kaji itu, kemudian akhirnya walaupun awalnya mungkin kata Pak Agung tadi dia menghafal, pada akhirnya kan dia akhirnya mencari-cari juga, mengeksplorasi lagi. Betul. Dan itu sesuai dengan konteksnya. Makanya banyak yang kadang kita belajar dari, sebetulnya kan kalau kita di dunia maju hari ini, setelah kita pelajari, oh ini banyak makna-makna tersiratnya. Mereka ngomong ini banyak tersiratnya. Alhamdulillah mudah-mudahan itu bisa dilestarikan lah. Insya Allah mudah-mudahan tetap terjaga. Terima kasih Pak Agum. Ya. Sudah cukup lama ini kita ngobrol. Ini kan dilanjutkan nih sama macam nonton Randa ini sampai subuh. Ya, enggak terasa. Pak Ben ini kan orang Palembang, tapi tahu bahasa-bahasa karena ikut dengan banyak tokoh Kuansing ya Bang. Ya, sama Bang Pari keliling-keliling Kuansing segala macam. Sampai ke ceruk-ceruknya mengurusi pemain-pemain Randai, bawa ke mana-mana lah. Betul. Ke Bali, ke Jakarta, ke Malaysia. Banyak pengalamannya dengan kawan-kawan Randa itu. Tahu gaya-gaya mereka. Yang tiba di Jakarta, lapon yang mencari nasi yang berdorai. Atau kopi. Nggak temakan nasi pulen gitu. Atau bahasanya itu kan tinggi tuh menyindir tuh ya. Kan ada sikori, kan. Nah, ada kopi siko jual po. Jadi kadang menyindir itu bahasa kampung tuh kayak gitu kan. Jadi ada lagi Pak, atau yang saya kadang goro-goro sama orang, cara menyampaikan orang kampung itu tuh pintar. Tuh ya, Bang Pari, Pak Ben lah membawa grup Randai ke Malaysia, Batam ke Jakarta. Itu kan menjadi kebanggaan tuh Pak. Nah itu saya ketawa tuh, karena saya kenal sama orang-orang yang Bapak bawa, itu kan Mak Johan, Cik Johan. Itu Pak, asal cerita di kampung Pak. Itu ada pula gaya bahasa orang Kuansing itu. Jadi kan pernah Bapak bawa misalnya dia ke Jakarta, ke Taman Mini. Itu dia ceritanya Pak, orang Taluk tuh. Selama berbulan-bulan 3 bulan lepas cerita itu. Jadi gini, misalnya ada orang meninggal. Si Anu tuh meninggal. Kok enggak OB ya? Tapi dia kan
hanya dia untuk menunjukkan peristiwa dia ke Jakarta. Di mana kami waktu itu ya? Oh iya. Oh itu berarti seminggu kami sebelum ke Jakarta tuh. Atau berarti seminggu kami di Jakarta ya. Dia tujuannya ingin memberitahu kepada orang lain bahwa dia ke Jakarta. Asal ada pula kejadian lain. Kok enggak bensiano tuh? Pilonya masalah apa tuh lah ya apa tuh. Nah kan orang kan mencerita tadi ada peristiwa. Oh iya. Itu berarti itu 3 bulan setelah kami dari Kuala Lumpur orang. Bayangkan itu gaya bahasa begitu. Yang harus jadi kita harus tanya. Jadi Bilo harus pertanyaan kita. Bilo bang ke Malaysia lu. Dia berharap itu. Dia berharap ditanya bahwa kita ingin menegaskan dia pernah ke Malaysia. Dia ingin menceritakan bahwa dia pernah ke Malaysia. Kan kebanggaan itu. Betul. Begitulah gambar orang Guangzhou itu ingin di atas orang. Yang tadi kita sampaikan, hal begitu pun mereka, 3 bulan. Oh ya 3 bulan. Oh iya 3 bulan kami petang rantai di bawah pari ke Lumpur petang orang. Itu untuk menegaskan itu. 3 bulan cerita naik pesawat. Oke lah, bagus. Ya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di podcast Kabar Kuantan. Ya. Sehat terus, mudah-mudahan makin sukses lah ya. Amin. Terima kasih sudah menemani kita di sini di podcast Kabar Kuantan. Kami akhiri obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di podcast Kabar Kuantan berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. 3 bulan ceritanya pesawat.